Mari kita simak cerita mengenai bagaimana Bill Gates menjadi kaya. Keberuntungan dan risiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Profesor Enyew Scott Galloway punya gagasan terkait yang sangat penting untuk diingat ketika menilai keberhasilan Anda sendiri dan pihak lain. Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir SMA di dunia yang punya komputer. Kisah bagaimana Lakesidhe School, di luar Seattle, mendapatkan komputer sungguh luar biasa. Bill Dougal ialah seorang pilot angkatan laut pada Perang Dunia II yang kemudian menjadi guru matematika dan sains SMA. Dia percaya bahwa belajar dari buku tak cukup tanpa pengalaman dunia nyata. Dia juga menyadari bahwa kami akan perlu tahu sesuatu mengenai komputer ketika kuliah, kenang mendiang pendiri Microsoft Paul Allen. Pada 1968 Dougal mengajukan permintaan kepada Lakesidhe School Motors Club untuk menggunakan hasil acara obral tahunannya sekitar 3.000 untuk menyewa satu komputer teletip model 30 yang disambungkan ke terminal mainframe General Electric untuk berbagi waktu komputer. Gagasan berbagi waktu, time sharing, baru ada pada 1965, kata Gates belakangan. Ada seseorang yang berpandangan maju, sebagian besar sekolah pascasarjana universitas saja tak punya komputer secanggih yang Bill Gates bisa akses pada waktu dia kelas 8. Dan Gates tak bosan-bosan menggunakannya. Gates berumur 13 tahun ketika pertama bertemu teman sekelasnya, Paul Allen. Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah, dan keduanya langsung berteman baik. Komputer Lakesidhe bukan bagian kurikulum umum, melainkan termasuk program studi independen. Bill dan Paul dapat mengotak-atiknya dengan santai, membiarkan kreativitas menggila sesudah jam sekolah, sampai larut malam, pada akhir minggu. Mereka segera menjadi ahli komputer. Ketika sedang memakai komputer sampai larut malam, Allen ingat Gates menunjukkan majalah Fortune dan berkata, bagaimana rasanya ia menjalankan perusahaan Fortune 500. Allen bilang dia tak tahu. Barangkali kita akan punya perusahaan komputer sendiri nanti, kata Gates. Microsoft sekarang bernilai di atas $1 triliun. Sedikit matematika, cepat saja. Pada tahun 1968 di seluruh dunia, terdapat sekitar 303 juta orang usia sekolah menengah atas menurut PBB. Sekitar 18 juta di antara mereka hidup di Amerika Serikat. Sekitar 270 ribu hidup di negara bagian Washington. Sedikit di atas 100 ribu hidup di daerah Seattle. Dan hanya sekitar 300 yang bersekolah di Lakesidhe School. Mulai dengan 303 juta, berakhir dengan 300. Satu di antara sejuta siswa SMA bersekolah di sekolah yang punya kombinasi uang dan wawasan untuk membeli komputer. Bill Gates kebetulan adalah salah satunya. Gates tak malu mengakuinya. Tak ada Lakesidhe, tak bakal ada Microsoft, katanya kepada para lulusan sekolah itu tahun 2005. Gates sangat cerdas, juga pekerja keras, dan sebagai remaja dia punya visi tentang komputer yang bahkan sukar dimengerti eksekutif komputer berpengalaman. Dia juga punya keuntungan 1:1 juta karena bersekolah di Lakesidhe. Sekarang saya akan bercerita tentang teman Gates, Kent Evans. Dia mengalami keberuntungan dan risiko yang relatif besar. Bill Gates dan Paul Allen menjadi nama-nama terkenal berkat keberhasilan Microsoft. Namun, di Lakesidhe ada anggota ketiga geng anak SMA penyuka komputer. Kent Evans dan Bill Gates menjadi teman baik pada kelas 8. Evans anak terpintar sekelas, menurut Gates. Keduanya sering sekali mengobrol di telepon, kenang Gates di dokumenter Inside Bill's Brain. Saya masih ingat nomor telepon Kent, katanya. 5257851. Evans sama ahlinya menggunakan komputer dengan Gates dan Allen. Lakesidhe pernah kesulitan membuat jadwal kelas secara manual. Kerumitan dalam membuat ratusan anak bisa mengikuti banyak kelas yang dibutuhkan tanpa ada bentrok. Sekolah menugasi Bill dan Kent yang masih anak-anak untuk membuat program komputer guna memecahkan masalah itu. Programnya bekerja. Tak seperti Paul Allen, Kent punya otak bisnis dan ambisi tanpa batas seperti Bill. Kent selalu bawa tas besar seperti tas pengacara, kenang Gates.
Kami dulu selalu merancang apa yang akan kami lakukan 5 atau 6 tahun ke depan. Apa kami akan jadi CEO? Macam apa dampak yang dapat kami buat? Haruskah kami jadi jenderal? Jadi duta besar? Apapun itu, Bill dan Ken tahu mereka akan melakukannya bersama-sama. Sesudah mengenang pertemanannya dengan Kent, Gates merenung. Kami bakal terus bekerja sama. Saya yakin kami bakal kuliah bareng. Kent bisa saja menjadi salah seorang pendiri Microsoft bersama Gates dan Allen. Namun itu tak terjadi. Kent meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung sebelum lulus SMA. Tiap tahun ada sekitar 3 lusin kematian orang yang naik gunung di Amerika Serikat. Peluang tewas di gunung ketika masih SMA kira-kira 1:1.000.000. Bill Gates mengalami keberuntungan 1:1.000.000 dengan berada di Lakeside. Kent Evans mengalami risiko 1:1.000.000 dengan tidak pernah menyelesaikan apa yang dia dan Gates mau lakukan. Kekuatan yang sama, kadar peluang yang sama, bekerja ke arah yang berlawanan. Keberuntungan dan risiko sama-sama merupakan realitas bahwa tiap hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Keduanya sangat mirip sehingga kita tak bisa percaya salah satunya tanpa juga menghormati yang lain. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk memperkenankan 100% perbuatan kita menentukan 100% hasil. Keduanya didorong hal yang sama. Anda satu orang dalam permainan yang melibatkan 7 miliar orang lain dan banyak sekali bagian yang bergerak. Dampak tindakan kebetulan di luar kendali Anda bisa lebih besar daripada tindakan yang Anda sengaja lakukan. Namun keduanya sangat sulit diukur dan sulit diterima sehingga seringkali diabaikan. Bagi setiap Bill Gates, ada Kent Evans yang sama-sama hebat dan gigih namun akhirnya mendapatkan hasil sebaliknya. Jika Anda menghormati keberuntungan dan risiko selayaknya, Anda menyadari bahwa kalau Anda menilai keberhasilan finansial orang hasil Anda sendiri atau orang lain hasilnya tak pernah sebagus atau sejelek kelihatannya. Bertahun-tahun lalu saya bertanya kepada ahli ekonomi Robert Shiller yang meraih hadiah Nobel Ekonomi, apa yang Anda ingin ketahui mengenai investasi, tapi kita tak bisa ketahui. Peran pastinya keberuntungan di hasil sukses, jawabnya. Saya suka tanggapan itu, karena tidak ada yang benar-benar berpikir keberuntungan tak berperan di keberhasilan finansial namun, karena sukar mengkuantifikasi keberuntungan dan tidak pantas kalau mengatakan keberhasilan orang disebabkan keberuntungan, sikap yang biasa adalah secara tersirat mengabaikan keberuntungan sebagai faktor keberhasilan. Jika saya berkata, ada 1 miliar investor di dunia. Berdasarkan kebetulan belaka, apa Anda bakal memperkirakan 10 di antara mereka menjadi miliarder hanya karena keberuntungan? Anda bakal menjawab tentu saja. Namun jika saya minta Anda sebut nama-nama para investor itu di depan mereka, Anda mungkin akan tidak berani. Ketika menilai pihak lain, mengaitkan keberhasilan dengan keberuntungan membuat Anda tampak iri dan jahat, meski kita tahu kaitan itu ada. Dan ketika menilai diri sendiri, mengaitkan keberhasilan dengan keuntungan juga bisa terlalu mematahkan semangat. Ahli ekonomi Bhaskar Mazumder telah menunjukkan bahwa pendapatan di antara saudara lebih berkorelasi daripada tinggi atau berat badan. Jika Anda kaya dan jangkung, saudara laki-laki Anda lebih mungkin sama kayanya dibanding sama jangkungnya. Saya pikir sebagian besar kita secara intuitif tahu itu benar mutu pendidikan Anda dan kesempatan yang terbuka bagi Anda sangat berkaitan dengan status sosial ekonomi orang tua. Namun, carikan 2 bersaudara yang kaya dan saya akan tunjukkan 2 orang yang tak berpikir temuan penelitian itu berlaku bagi mereka. Kegagalan yang bisa berupa segalanya dari kebangkrutan sampai tidak berhasil mencapai cita-cita pribadi juga disalahgunakan. Apakah bisnis yang gagal itu kurang keras berusaha? Apakah investasi buruk tidak dipikirkan dengan baik? Apakah karir yang mandek disebabkan kemalasan? Kadang iya. Tentu saja. Tapi berapa banyak? Sulit untuk mengetahuinya. Segala sesuatu yang layak untuk dikejar memiliki peluang berhasil di bawah 100%, dan risiko adalah apa yang terjadi ketika Anda mendapatkan hasil yang kurang dari yang diinginkan. Seperti halnya keberuntungan, ceritanya menjadi terlalu sulit, terlalu berantakan, terlalu rumit jika kita mencoba menjelaskan seberapa besar akibat yang disebabkan oleh keputusan atau risiko yang disengaja.
Misalkan saya membeli sebuah saham, dan 5 tahun kemudian harganya tidak naik. Mungkin saya membuat keputusan yang buruk dengan membelinya. Bisa juga saya mengambil keputusan bagus yang berpeluang menang 80% dan kebetulan berpeluang kalah 20%. Bagaimana saya tahu yang mana yang terjadi? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah, atau apakah saya benar-benar mengalami risiko? Bisa saja mengukur dengan statistik apakah beberapa keputusan itu bijak. Namun, di dunia nyata sehari-hari, kita tak melakukan itu. Terlalu sukar. Kita lebih suka cerita sederhana, yang gampang tapi sering menyesatkan. Sesudah menghabiskan bertahun-tahun di sekitar investor dan pemimpin bisnis, saya menyadari bahwa kegagalan orang lain biasanya dianggap disebabkan keputusan buruk, sementara kegagalan kita sendiri biasanya dianggap karena risiko buruk. Ketika menilai kegagalan Anda, saya cenderung lebih suka cerita jelas dan sederhana mengenai sebab dan akibat, karena saya tak tahu apa yang berlangsung dalam kepala Anda. Anda mendapat hasil buruk, jadi itu mesti disebabkan keputusan buruk, adalah cerita yang paling masuk akal bagi saya. Namun ketika menilai diri sendiri, saya bisa membuat cerita lar untuk membenarkan keputusan masa lalu dan mengaitkan hasil buruk dengan risiko. Sampul majalah Forbes tidak mengelulukan investor malang yang membuat keputusan bagus tapi kebetulan mengalami kesialan berupa risiko buruk. Namun, sampul itu jelas mengeluhkan investor kaya yang membuat keputusan biasa-biasa saja atau bahkan serampangan tapi kebetulan beruntung. Keduanya melempar kain yang sama, kebetulan hasilnya beda. Bagian yang berbahayanya adalah bahwa kita semua mencoba belajar mengenai apa yang ampuh dan tidak ampuh untuk uang. Strategi investasi apa yang ampuh? Apa yang tidak ampuh? Strategi bisnis apa yang ampuh? Apa yang tidak ampuh? Bagaimana cara menjadi kaya? Bagaimana agar tidak menjadi miskin? Kita cenderung mencari pelajaran dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan lalu berkata, lakukan apa yang dia lakukan, hindari apa yang dia lakukan. Jika kita punya tongkat sihir, kita bakal menemukan seperti apa tepatnya proporsi hasil yang disebabkan tindakan yang bisa diulang, dibanding peran risiko dan keberuntungan acak yang mempengaruhi hasil itu ke segala arah. Namun kita tak punya tongkat sihir, kita punya otak yang lebih suka jawaban gampang tanpa memperhatikan nuansa. Jadi mengenali ciri-ciri yang harus kita tiru atau hindari bisa sangat sulit. Saya akan ceritakan seseorang yang lain, yang sangat sukses seperti Bill Gates, tapi kesuksesannya sukar diketahui apakah berasal dari keberuntungan atau keahlian. Cornelius Vanderbilt baru menjalin sejumlah kesepakatan bisnis untuk memperbesar kerajaan rel keretanya. Seorang penasihat bisnisnya memberitahu Vanderbilt bahwa tiap transaksi yang dia setujui itu melanggar hukum. Demi Tuhan John, kata Vanderbilt, kamu tidak menganggap bisa mengelola rel kereta sesuai aturan negara bagian New York, kan? Yang pertama saya pikirkan ketika membaca itu adalah, sikapnya lah yang menyebabkan dia sangat berhasil. Hukum tidak mendukung rel kereta pada masa hidup Vanderbilt. Jadi, dia bilang bodoh amat dan terus maju. Vanderbilt luar biasa sukses. Jadi ada godaan memandang sikapnya yang tak peduli hukum terkenal dan vital bagi keberhasilannya sebagai kebijaksanaan. Sang visioner nekat tidak bisa dihalangi apapun. Namun, seberapa berbahayakah analisis itu? Tak ada orang waras yang bakal menyarankan kejahatan terang-terangan sebagai ciri kewirausahaan. Bisa dibayangkan cerita Vanderbilt berujung berbeda pelanggar hukum yang perusahaan barunya ambruk karena vonis pengadilan. Kita punya masalah di sini. Kita bisa memuji Vanderbilt karena menantang hukum dengan sama bersemangatnya ketika mengkritik Enron karena melakukan hal yang sama. Barangkali salah satu beruntung karena bisa menghindari jerat hukum sementara yang satunya lagi sial. John D. Rockefeller sama saja. Dia berkali-kali mengakali hukum. Seorang hakim pernah menyebut perusahaan Rockefeller tak lebih baik daripada maling biasa, namun sering digambarkan ahli sejarah sebagai pebisnis cerdik. Barangkali memang begitu. Namun kapan narasinya bergeser dari jangan biarkan hukum yang ketinggalan zaman menghalangi inovasi ke dia berbuat kejahatan? Atau seberapa sedikit pergeseran yang diperlukan supaya ceritanya berubah dari Rockefeller itu jenius, coba belajar yang paling tidak bisa ditiru di situasi lain, karena kompleksitasnya.
Makin ekstrim suatu hasil, makin kecil kemungkinan kita bisa menerapkan pelajaran darinya di kehidupan sehari-hari, karena makin besar kemungkinan hasilnya dipengaruhi keberuntungan atau risiko ekstrim. Anda akan lebih dekat ke pelajaran yang bisa diterapkan dengan mencari pola umum keberhasilan dan kegagalan. Makin lazim polanya, makin bisa dipakai dalam hidup Anda. Mencoba meniru keberhasilan investasi Warren Buffett itu sukar, karena hasil Buffett sangat ekstrim sehingga peran keberuntungan dalam hidupnya mungkin besar, dan keberuntungan bukan sesuatu yang bisa ditiru. Namun menyadari bahwa orang yang punya kendali atas waktunya sendiri, seperti akan kita lihat di bab 7, cenderung lebih bahagia dalam hidup adalah pengamatan yang cukup luas dan umum sehingga Anda bisa melakukan sesuatu mengenainya. Ahli sejarah favorit saya, Frederick Louis Allen, menghabiskan karirnya menggambarkan kehidupan rata-rata orang Amerika, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berubah, apa pekerjaan mereka, apa makan malam mereka, dan lain-lain. Ada lebih banyak pelajaran relevan yang didapat dari jenis pengamatan luas itu daripada mempelajari hal-hal ekstrim yang cenderung mendominasi berita. Bill Gates pernah berkata, keberhasilan adalah guru yang payah, membuat orang pandai berpikir dia tak bisa kalah. Ketika keadaan sedang sangat bagus, sadari bahwa itu tak sebagus yang Anda pikirkan. Anda tidak tak terkalahkan, dan jika Anda mengakui bahwa keberuntungan memberikan keberhasilan kepada Anda, maka Anda harus percaya saudaranya keberuntungan, risiko, yang bisa memutarbalikkan cerita Anda dengan sama cepatnya. Namun hal ini juga terjadi dalam arah sebaliknya. Kegagalan bisa menjadi guru yang payah, karena membuat orang pandai berpikir keputusannya buruk, padahal kadang mereka sekadar sial. Trik menghadapi kegagalan adalah menata kehidupan finansial sedemikian rupa sehingga satu investasi buruk di sini satu kegagalan mencapai tujuan finansial di sana tak membuat Anda habis, dan Anda masih bisa terus bermain sampai beruntung. Namun yang lebih penting adalah bahwa sebagaimana kita mengakui peran keberuntungan dalam keberhasilan, peran risiko berarti kita harus memaafkan diri dan memberi ruang untuk pengertian ketika menilai kegagalan.